Baik, teman-teman sekalian, berikutnya kita akan melakukan praktikum mengenai medan magnet oleh kawat lurus berarus. Tujuan dari praktikum ini adalah agar teman-teman sekalian dapat memahami hukum Biot-Savart mengenai induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan dapat menentukan komponen induksi magnet bumi horizontal. Ini komponen horizontal induksi magnet bumi. Ya, alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada sebuah kawat penghantar, kawat lurus ya. Panjangnya nanti kita hitung dengan menggunakan meteran ya. Kemudian ada bangku begitu ya, statif bentuk bangku yang di ujung-ujungnya nanti bisa kita letakkan kawat lurus ini dan juga kita kaitkan dengan logam untuk bisa kita aliri arus di ujung-ujungnya. Oke, nanti kita akan menggunakan arus DC searah hingga di ujung-ujungnya nanti kita perlu berikan masukan tegangan. Kemudian juga kompas ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai kompas ini, nanti saya tunjukkan gitu. Kemudian jangka sorong sudah ya, untuk mengukur nanti A itu adalah jarak antara kawat nanti dengan jarum dari kompas, karena kan yang bereaksi bukan kompasnya tapi jarumnya ya yang bereaksi kanan kiri itu karena pengaruh dari medan magnet. Jadi kita nanti perlu trik sedikit untuk bagaimana mengukur A itu. Kalau dari teman-teman dari melihat dari teoritis di halaman awal itu kita asumsikan bahwa ada titik, ini ada titik P ya yang berjarak A dari kawat, sehingga nanti yang merespon adalah jarum kompasnya sebagai titik P. Jadi kita perlu tahu jarak antara kawat lurus dengan jarum kompas. Bagaimana nanti ya, kita perlu membuat asumsi bahwa jarum kompas ini letaknya di tengah-tengah. Nanti kita perlu mencari tahu dengan menggunakan jangka sorong. Oke. Dan kabel penghantar. Baik, langkahnya teman-teman bisa perhatikan seperti gambar 5 dalam langkah percobaan. Yang akan kita gunakan nanti yang DC ya, sumber tegangan DC. Ini ada tulisannya, ada warna hitam merah DC, terusnya plus minus di sini. Ya. Kemudian begini yang sebelumnya ini saya singkirkan, ini terakhir aja pengukuran panjang dan pengukuran tebal. Yang paling penting adalah bagaimana kita memposisikan kompas. Kalau kawat ini saya pasangkan dengan penghantar yang sudah disetting di ujung-ujung itu, kemudian misalkan kita secara teoritis arusnya mengalir ya pada kawat lurus ini, maka bentukan medannya sesuai dengan aturan tangan kanan, maka jempol ini adalah arus. Nah, medannya akan berputar di sekitar, melingkar di sekitar kawat lurus, sehingga jadi akan ada gaya ke kanan ke kiri dari akibat medan itu, sehingga kompas ini harus kita pasangkan ya begini ya, di tengah-tengah. Kita ukur berapa panjangnya dengan menggunakan meteran, kemudian kita ukur tengahnya di mana. Misalkan sudah ketemu di sini, tapi ini tidak boleh langsung kita ukur, karena kita, kalau teman-teman lihat, kalau saya luruskan begini, maka kompasnya akan miring ke sana, agak miring ke sana ya, ke sana ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mensejajarkan posisi dari kawat lurus ini dengan jarum kompasnya. Kita sejajarkan begini. Kalau teman-teman lihat loh ya, miringnya ke sini ya. Jadi arah dari kawat lurus berarus ini dengan arah jarum kompasnya itu sejajar. Lah, berarti ini bentuk miring ini yang kita gunakan. Ya, dipaskan lagi supaya sejajar ya. Jadi kompasnya miring ke sana jarumnya, maka kawat lurusnya juga miring ke sana. Agar kenapa? Agar kalau medannya melingkar di sini itu bisa mendorong kanan kiri, kanan atau kiri, tergantung arah dari arus ya. Kan medannya begini.
masuk melingkar. Tapi kalau melingkar begini, kalau kita lihat dari sisi pandangan bidang itu kan kanan kiri. Jadi mendorongnya kanan kiri. Jadi ini harus diposisikan begini supaya nanti kalau ada dorongan ke kanan ke kiri kita tahu berapa derajat. Nah, ini kan pas 0 ya. Pas 0. Pas lurus. Oke, berikutnya berarti setelah saya ini jangan dipindah-pindah ya, arahnya begini. Arahnya saya munculkan sedikit. Mas, arahnya sudah harus sejajar terus begini. Barulah kita ke aliri arus. Arusnya searah ya. Jadi misalkan di sini yang min saya letakkan di sini. Kemudian yang plus itu letakkan di sini, kan searah berarti ya. Plus minus searah. Menggunakan DC ya. Oke. Ada potentiometer memang di gambar 5 itu, tapi kita nggak menggunakan potentiometer, tapi langsung kita gunakan ada ini knob pada power supply ini bisa membesar kecilkan tegangan yang masuk. Jadi bisa langsung mengatur tegangan yang masuk sehingga nanti memberikan efek pada perbedaan sudut yang terbaca oleh kompas. Untuk praktikumnya itu 5 kali. Jadi kita putar. Rangkaiannya sudah begini ya, sudah begini. Jadi sumber tegangan dikaitkan dengan kawat lurus berarus, ada penunjuk kompasnya di sana untuk mencari tahu ketika kita mengubah masukan dari sumber tegangan ini sebenarnya mengubah arusnya ya, berapa efek sudut yang terbentuk. Jadi yang kita perhatikan arusnya dari sumber tegangan nanti, berapa jumlah arus yang masuk dengan mengubah potensio ini. Nah, 5 kali itu 1 kita geser, nanti akan ketemu V-nya berapa. Pasangannya kan I dengan sudut V itu. Ya. Kemudian satu lagi, kalau L kan jelas ya, kalau L kan panjang kawat ya. Anda bisa ukur dengan penggaris yang panjang atau kita tadi sediakan meteran gitu ya. Tapi A tadi ya, A itu antara kawat dengan jarum kompas. Nah, kemudian kita buat asumsi, kan tidak bisa kita masuk ke dalam kompasnya, jarumnya ya. Asumsinya adalah A itu letaknya jarum kompas itu di tengah-tengah kompas. Kita asumsikan, saya ambil ya. Asumsikan bahwa jarum kompas itu di tengah-tengah kompas, sehingga kalau kemudian kawatnya tuh mepet di atasnya begini, sehingga jarak antara kawat dengan jarumnya itu adalah setengah ketebalan dari kompas. Jadi kita perlu menggunakan jangka sorong untuk mencari tahu berapa ketebalan dari kompas ini, sementara A itu adalah setengah dari ketebalan kompas. Begitu, sehingga L itu adalah panjang kawat, A itu adalah setengah ketebalan kompas. Oke.